Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Afra Ahmadullah dengan NIM 2311213067 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat A3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama yaitu pengertian rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rehabilitasi ini merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai kepada tingkat memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama yaitu untuk menormalisasikan atau berjalannya aspek tersebut secara wajar. Nah, untuk yang kedua yaitu pengertian dari rekonstruksi. Rekonstruksi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama tumbuh dan kegiatan perekonomian, kemudian sosial budaya serta untuk membangkitkan peran masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana terdapat 4 prinsip. Yang pertama ada Build Back Better, yaitu artinya membangun kembali dengan lebih baik. Jadi prinsip ini merupakan filosofi rekonstruksi yang tidak sekedar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, melainkan membangun dengan standar yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting, diantaranya peningkatan kualitas infrastruktur dengan menggunakan material dan teknologi yang lebih baik. Yang kedua, yaitu perbaikan tata ruang dengan penataan wilayah yang lebih mempertimbangkan risiko bencana, zonasi yang tepat, serta penggunaan lahan yang aman. Kemudian pengimplementasian ini memerlukan investasi jangka panjang yang lebih besar, namun memiliki manfaat berkelanjutan untuk mengurangi kerugian akibat bencana di masa depan. Misalkan dengan pembangunan rumah yang struktur tahan gempa di daerah rawan gempa. Nah, yang kedua ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menempatkan korban bencana sebagai subjek aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan hanya sebagai penerima bantuan pasif. Prinsip ini mengakui bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan, kebutuhan, dan preferensi yang unik tentang wilayah mereka. Bentuk partisipasi dapat berupa keterlibatan dalam perencanaan, di mana masyarakat ini dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan, prioritas pembangunan, serta pengambilan keputusan. Serta manfaat partisipasi dari masyarakat ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, kemudian memastikan program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, yang ketiga ada pendekatan holistik, yaitu hal ini dapat memahami bahwa dampak bencana bersifat multidimensional dan saling terkait, sehingga respons rehabilitasi dan rekonstruksi harus komprehensif dan terintegrasi. Dalam dimensi fisik, rehabilitasi meliputi perbaikan infrastruktur, perumahan, serta fasilitas publik. Kemudian di dalam dimensi sosialnya yaitu mencakup pemulihan fungsi sosial masyarakat serta penguatan media sosial. Dan yang terakhir ada pengurangan risiko bencana. Prinsip ini mengintegrasikan upaya mitigasi ke dalam aspek rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuannya untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana di masa depan. Implementasi ini di dalam rehabilitasi serta rekonstruksi memerlukan mainstreaming atau
mainstreaming atau pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini berarti setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan risiko bencana. Dari keempat prinsip ini, mereka ini saling berkaitan satu sama lain, di mana prinsip yang pertama memberikan visi jangka panjang, sedangkan partisipasi masyarakat memastikan relevansi dan berkelanjutan, sedangkan di pendekatan holistik menjamin komprehensivitas, dan yang terakhir itu pengurangan risiko bencana memberikan orientasi preventif. Nah, keberhasilan prinsip ini bergantung pada komitmen politik, dukungan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antar stakeholder. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbaikan lingkungan pasca bencana. Nah, tujuan dari perbaikan lingkungan pasca bencana ini, tujuan utamanya ialah untuk memulihkan keseimbangan ekosistem yang terganggu akibat dampak bencana, untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut, serta dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Nah, yang kedua yaitu rehabilitasi lahan dan vegetasi. Itu meliputi pemulihan lahan yang terdegradasi, restorasi vegetasi yang rusak, serta pemulihan ekosistem. Yang ketiga ada pengelolaan limbah dan puing bencana. Pengelolaan limbah dan puing bencana ini harus dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, serta untuk menghindari pencemaran sekunder dan memaksimalkan daur ulang. Serta yang terakhir ada program penghijauan dan reboisasi, yang menjadi prioritas utama untuk memulihkan fungsi ekologis sekaligus untuk meningkatkan resiliensi lingkungan terhadap bencana yang akan terjadi di masa depan. Kemudian untuk perbaikan sarana dan prasarananya, ada yang pertama yaitu fondasi proses rehabilitasi, yang mencakup pembangunan kembali infrastruktur fisik yang rusak atau hancur akibat bencana untuk memulihkan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang kedua ada prioritas infrastruktur dasar, yaitu seperti sistem transportasi, jalan, jembatan, pelabuhan, ataupun bandara. Sistem utilitas seperti listrik, air bersih, ataupun telekomunikasi. Nah, yang ketiga ada konsep Build Back Better tadi, di mana dengan meningkatkan standar konstruksi, menggunakan material yang lebih tahan bencana, dan mengintegrasikan teknologi modern untuk meningkatkan resiliensi infrastruktur. Yang keempat ada analisis risiko komprehensif. Nah, dalam proses perencanaan untuk memastikan lokasi dan desain infrastruktur tidak berada pada zona yang berisiko tinggi untuk terjadinya bencana. Nah, yang terakhir ada koordinasi antar sektor, di mana sebagai kunci keberhasilan mengingat kompleksitas infrastruktur yang saling terkait dan memerlukan sinkronisasi dalam pengimplementasiannya. Lalu untuk materi selanjutnya ada rekonsiliasi konflik pasca bencana. Yang pertama yaitu proses krusial, namun sering terabaikan. Maksudnya sering terabaikan yang sangat penting untuk keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi, karena bencana dapat memicu atau memperburuk konflik sosial yang sudah ada. Nah, jenis-jenis dari konflik sosial yang muncul seperti konflik antar kelompok masyarakat, sengketa lahan, persaingan, kemudian ketidakpuasan distribusi bantuan. Dan yang ketiga ada pendekatan sensitif terhadap dinamika sosial lokal. Yang keempat ada strategi pencegahan konflik, dimulai sejak fase tanggap darurat melalui komunikasi transparan dan inklusif tentang rencana bantuan serta memastikan partisipasi adil terhadap semua kelompok masyarakat. Dan yang terakhir ada pembentukan forum dialog multi-stakeholder.
pembentukan forum ini yang efektif sebagai instrumen penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang muncul. Nah, untuk pemulihan psikologi pasca bencana, yang pertama itu aspek penting yang sering kurang mendapat perhatian di dalam program rehabilitasi. Padahal bencana dapat menimbulkan trauma psikologis yang berdampak jangka panjang bagi korban. Nah, jenis dampak psikologis ini meliputi trauma akut yang muncul setelah kejadian, kemudian trauma jangka panjang yang dapat berkembang menjadi PTSD, dan juga dapat terjadi depresi. Nah, korban-korban yang terdampak tidak hanya korban langsung, tetapi juga keluarga korban, petugas penyelamat, ataupun masyarakat luas yang menyaksikan kejadian tersebut. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan ini. Kemudian psychological first aid itu diberikan sejak fase darurat oleh petugas yang terlatih untuk memberikan dukungan emosional kepada para korban. Dan yang selanjutnya, pendekatan pemulihan komprehensif. Dan yang terakhir ada integrasi layanan kesehatan mental. Untuk materi selanjutnya yaitu partisipasi lintas sektor dalam rekonstruksi. Nah, kunci keberhasilan dalam program ini memerlukan kolaborasi dan koordinasi yang erat antara berbagai stakeholder untuk memastikan atau memaksimalkan sumber daya dan keahlian yang tersedia. Stakeholder di sini yaitu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, ataupun masyarakat yang terdampak bencana. Nah, peran pemerintah yaitu sebagai regulator dan koordinator utama yang menyediakan kerangka kebijakan, alokasi anggaran, dan memastikan koordinasi antar instansi berjalan efektif. Koordinasi sektor swasta melalui corporate social responsibility ataupun investasi langsung. Nah, peran masyarakat sipil dalam advokasi hak-hak korban, memonitoring pelaksanaan program, serta pemberdayaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada materi mengenai pemulihan fungsi layanan kesehatan. Dampak bencana terhadap sistem kesehatan meliputi kerusakan fisik fasilitas kesehatan, kehilangan tenaga kesehatan, terganggunya suplai obat-obatan, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Yaitu pemulihan sistem kesehatan yang komprehensif tidak hanya rehabilitasi infrastruktur fisik, tetapi juga sumber daya manusia, sistem informasi kesehatan, dan pendekatan bertahap pemulihan dari emergency health response menuju rehabilitasi dan rekonstruksi sistem kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan immediate, intermediate, ataupun long term. Yang terakhir ada penguatan primary health care, yaitu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, termasuk restorasi program imunisasi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular, serta pelayanan kesehatan dasar. Nah, mungkin untuk pemaparan materi mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana cukup sekian, dan untuk referensinya saya mengambil dari tiga ini, dan saya menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.